Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1849. Chapter 1849 Gerbang Dunia. Guild Leader, jangan bilang kita harus melawan bos itu. Apakah itu benar-benar monster mitik? Flame Demon King adalah raksasa setinggi 50 meter. Setiap gerakannya menimbulkan badai di lautan api di sekitarnya. Tim Zero Wing bisa mengetahui betapa menakutkannya monster ini hanya dengan melihatnya. Ketika dia melihat Flame Demon King, Kola, yang penuh percaya diri, merasakan kulit kepalanya kesemutan. Bos ini kemungkinan bahkan bisa membegal tim 1000 orang dari level 80, ahli tingkat 2. Dibandingkan dengan monster mitik yang mereka temui sejauh ini, Flame Demon King berada pada level yang sama sekali berbeda. Mungkinkah paket ekspansi baru yang saya picu membuat Flame Demon King lebih kuat? Si Feng merenung saat dia melihat Flame Demon King. Semakin dia memikirkannya, semakin teorinya tampak masuk akal. Bagaimanapun, Flame Demon's Valley hanyalah peta level 70+, itu bukan peta level 100+. Seorang iblis kuno seharusnya tidak ada di sini. Seorang iblis kuno adalah makhluk elemental yang telah sepenuhnya membuka garis darahnya dan kembali ke bentuk leluhurnya. Meskipun iblis kuno bukan tandingan naga dalam hal peringkat kehidupan, mereka sepenuhnya mampu menyaingi binatang ganas. Bahkan tim ahli yang 20 level lebih tinggi tidak akan cocok untuk iblis kuno peringkat mitik, apalagi tim ahli dengan level yang sama. Selain itu, Raja Iblis Api memiliki kemampuan khusus bos dunia. Bahkan tim beranggotakan 100 orang dari level 100, pemain tingkat 3 tidak bisa mengalahkan monster ini. Tidak ada gunanya aku hanya bisa menyesuaikan rencanaku. Setelah itu, si Feng berbicara kepada timnya, saya pikir saya bisa menyelesaikan misi ini dan mengeluarkan semua orang dari sini dengan selamat, tapi itu tidak mungkin lagi. Aku harus meminta kalian semua untuk mengorbankan dirimu untuk memancing Raja Iblis Api menjauh dari wilayahnya. Cobalah untuk mengulur waktu sebanyak mungkin untukku. Valet, kamu tidak akan bergabung dalam pertarungan. Aku ingin kamu bersembunyi di kejauhan. Setelah pertempuran selesai, Anda akan bertanggung jawab untuk membangkitkan tim. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memancing Raja Iblis Api menjauh dari gerbang dunia. Para pemain yang akan bertanggung jawab untuk mengulur waktu akan tiada, tetapi dengan skill kebangkitan yang dia berikan kepada Valet Cloud, mereka dapat mengurangi hukuman tiada yang diderita rekan satu timnya. Saya mengerti, Valet Cloud mengangguk. Tidak ada rekan satu timnya yang keberatan dengan proposal si Feng. Mereka adalah anggota pasukan utama persekutuan. Senjata, perlengkapan, dan level mereka telah diberikan oleh persekutuan mereka. Bukan hal yang aneh untuk tiada demi keuntungan persekutuan mereka. Sangat cepat, tim mengikuti instruksi si Feng. Kola akan menjadi pemain pertama yang bertanggung jawab untuk menarik perhatian Flame Demon King dan memikatnya ke area yang ditentukan. Setelah Kola meninggal, Turtle Dove dan Ae Wumian akan mengambil alih. Setelah ketiga tank tiada, anggota tim lainnya akan berpisah dan melarikan diri, memaksa Flame Demon King membuang waktu sebanyak mungkin untuk mengejar mereka. Pindah. Si Feng memerintahkan begitu dia berada dalam posisi tidak jauh dari pintu masuk lembah. Mengikuti perintahnya, Kola menyerbu ke lembah yang menyala-nyala. Tak lama setelah dia menginjakkan kaki di lautan api, raungan memekakkan telinga menggema dari tengah lembah. Manusia kecil, beraninya kau menerobos wilayahku, Raja Iblis Api, Monacolen. Aku akan menunjukkan betapa menakutkannya amarah api itu. Saat suara itu memudar, Flame Demon King muncul dari amukan api, gerakannya menyebabkan gelombang api yang menyapu Kola. Tak berani gegabah, Kola langsung mengaktifkan Power of Darkness dan bersembunyi di balik Titan Guard. Ledakan. Saat badai menghantamnya, Kola tersandung 3 langkah mundur, damage melebihi -20.000 muncul di atas kepalanya. Sangat kuat, hanya gerakannya yang menyebabkan serangan sekuat itu. Aquaros, yang mengamati dari jauh, tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Kola kehilangan 1/8 dari HP-nya meskipun berserk skill aktif. Biasanya, Kola bisa menghadapi monster level 70 mitik secara langsung setelah mengaktifkan skill berserknya, namun dia baru saja kehilangan begitu banyak HP setelah serangan tidak langsung dari Flame Demon King. Anggota tim lainnya memucat saat melihat ini. Jika mereka menerima serangan tidak langsung itu, kemungkinan besar mereka akan kehilangan lebih dari 50% HP mereka.
Mereka merasa seperti semut di hadapan bos dunia ini. Saat kekuatan menakutkan Raja Iblis Api membuat para pemain Zero Wing tertegun, bos telah tiba sebelum Kola. Raja Iblis Api kemudian menusukkan Trisula ke arah Ksatria Penjaga dengan sangat cepat sehingga serangan itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Untungnya, Kola sudah mengangkat Titan Guard dan memblokir serangan itu tepat waktu. Namun, setelah memblokir serangan itu, Kola kehilangan semua perasaan di pelukannya. Seperti bola meriam, dia telah terlempar ke belakang, hanya berhenti saat dia menabrak batu besar. HP Kola langsung turun lebih dari 80.000, lebih dari setengah dari totalnya. Tim itu tercengang. Hanya satu serangan yang membuat Kola begitu menderita. Celah kekuatan itu membuat putus asa. Sembuhkan dia, cepat, si Feng berteriak melalui obrolan tim. Hasilnya tidak mengejutkannya. Lagi pula, lawan mereka adalah iblis kuno peringkat mitik. Jika bukan karena penjaga Titan peringkat legendaris terfragmentasi, Kola mungkin akan tiada seketika. Setelah mendengar perintah si Feng, penyembuh tingkat 2 tersentak dari linglung mereka dan melemparkan mantra penyembuhan pada Kola, langsung memulihkan HP Ksatria Penjaga menjadi 70%. Namun, Flame Demon King sudah menikam Trisula di Kola lagi, senjata yang melepaskan api panas. Api putih panas mengejutkan Kola. Buru-buru, dia mengaktifkan Protection Blessing. Setelah ditingkatkan ke tingkat 2, Protection Blessing mengurangi damage yang dia terima sebesar 60%. Namun, ketika Trisula bertemu dengan perisai Kola, batu di bawah kakinya pecah, membentuk kawah. Sementara itu, HP Kola turun lebih dari 60.000, menjatuhkan HP-nya ke posisi merah. Pada saat Flame Demon King melakukan serangan lain, penyembuh tim hanya memulihkan HP Kola hingga 50% dari totalnya. Menyadari betapa genting situasinya, Kola menggunakan jantung Titan, membentuk 3 lapisan energi pelindung, yang dapat menyerap hingga 10 kali lipat HP maksimumnya di sekitarnya. Dengan efek jantung Titan, Kola dengan cepat melarikan diri dari lautan api. Melihat Kola menjauh dari lembah, si Feng menarik napas lega. Untungnya, dia telah meningkatkan Titan Guard ke peringkat legendaris terfragmentasi sebelumnya. Jika tidak, ketiga tank tidak akan bisa memancing Raja Iblis Api pergi sebelum mereka tiada, bahkan jika Kola, Turtledove, dan Yewumian bekerja sama. Setelah melengkapi Flame Demon's Crown, si Feng mengaktifkan Gale Domain dan menyerbu ke dalam api yang bahkan bisa melelehkan besi halus. Seperti yang diharapkan dari Flame Demon's Crown, ini benar-benar sangat efektif. Ketika si Feng melonjak menembus api, dia hanya merasa sedikit hangat. Dia sama sekali tidak kesakitan. Karena tambahan 200 tahan api yang diberikan mahkota, dia sekarang memiliki lebih dari 400 tahan api. HP-nya hanya turun sedikit di atas 100 setiap detik dia tetap berada di dalam api. Setelah terbang sekitar 40 detik, dia melihat nama Kola menjadi gelap di antara daftar anggota timnya. Jelas bahwa Flame Demon King telah membegal Kola. Sangat cepat, ketika si Feng menyadari bahwa dia masih lebih dari 200 yard dari gerbang batu di tengah lembah, ekspresinya menjadi gelap. Kola adalah pemain terkuat di tim. Dia mengira bahwa Ksatria Penjaga sendiri akan dapat memberinya cukup waktu untuk mencapai gerbang dunia, tetapi tampaknya Raja Iblis Api jauh lebih kuat dari yang dia duga. Begitu si Feng mencapai gerbang dunia, dia menarik tangan filsuf dan menggunakannya untuk mengaktifkan pintu batu. Pada titik ini, Turtledove juga telah jatuh, dan hanya Yewumian yang masih hidup dari 3 tank tim. Saya harus cepat. Si Feng menggunakan kekuatan tangan ahli filsafat untuk memperbaiki susunan magic yang rusak di gerbang dunia. Saat dia melakukannya, raungan keras mencapai dia dari luar lembah. Pelanggar tercela, kamu berani membuka gerbang dunia. Petik 2. Saat suara itu memudar, pilar api muncul dari asalnya. Setelah itu, semua orang kecuali nama si Feng dan Valet Cloud menjadi gelap. Situasi ini memberikan tekanan besar pada si Feng. Dia mendorong dirinya untuk bekerja lebih cepat. Cepat, lebih cepat. Sementara si Feng memperbaiki susunan magic gerbang dunia, dia bisa merasakan ruang di sekitarnya mendidih. Ini berarti bahwa dia sudah berdiri di dalam pengaruh Flame Demon King. Kecepatan gerakan iblis kuno benar-benar melebihi harapannya. Manusia yang tercela, lenyap bersama dosa-dosamu. Petik 2. Ketika Flame Demon King melihat si Feng, ia melemparkan Trisula yang menyala ke Swordsman. Namun, sebelum Trisula bisa mencapai si Feng, dia mengaktifkan Aura of Its Absolute Domain. Iya, selesai. Menggunakan periode kekebalan domain mutlak yang diberikan padanya, si Feng menyelesaikan susunan magic terakhir. Setelah itu,
dia meletakkan tangannya di susunan magic utama gerbang dunia dan berkata, "Buka." Gerbang dunia. Petik 2. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1850. Chapter 1850 Hadiah Tersembunyi. Dengan perintah Si Feng, rune divine di sepasang pintu raksasa di depannya mulai bersinar dengan cahaya ungu emas. Sesaat kemudian, rune divine melepaskan seberkas cahaya yang mengancam akan melahap Flame Demon King. Tidak, setelah melihat sinar itu, Flame Demon King, yang berada dalam jarak 50 yard dari Si Feng, berubah panik dan mencoba melarikan diri. Namun, berkas cahaya itu jauh lebih cepat daripada Flame Demon King. Dalam sekejap mata, cahaya ungu keemasan menyelimuti bos dunia, dan iblis kuno berteriak kesakitan. Pada saat berikutnya, Flame Demon King mulai menyusut, dan api di sekitar tubuhnya secara bertahap padam. Sesaat kemudian, gerbang dunia perlahan terbuka. Beberapa kekuatan menyedot api lembah melalui gerbang yang terbuka, dan Raja Iblis Api mulai menyusut lebih cepat. Dari ketinggian aslinya 50 meter, Flame Demon King dengan cepat menyusut menjadi 40 meter. 30 meter, 10 meter. Pada saat gerbang dunia terbuka penuh, lubang hitam di dalamnya telah melahap setiap api terakhir di lembah. Raja Iblis Api juga telah diseret menuju gerbang dunia oleh gravitasi kuat lubang hitam. Tidak, ini adalah kekuatanku. Flame Demon King berteriak, panik karena menggunakan setiap potongan kekuatan untuk melawan tarikan lubang hitam. Melihat ini, Si Feng tidak bisa menahan nafas lega. Dia tidak memiliki harapan melawan level 83 mitik yang memberi peringkat Ancient Fiend sekarang. Untungnya, gerbang dunia dapat menghapus hal-hal yang tidak berasal dari benua Domain God. Sementara gerbang dunia telah diaktifkan, tangan filsuf juga mengalami transformasi. The Philosopher's Hand awalnya terbuat dari kristal tembus cahaya, memancarkan perasaan tidak menyenangkan. Sekarang, bagaimanapun, tidak hanya perasaan tidak menyenangkan yang hilang, tetapi tangan yang tembus cahaya juga telah berubah menjadi manik-manik berwarna merah darah. Mana yang murni? Saat Si Feng memegang manik berwarna merah darah, dia bisa merasakan mana yang sangat murni muncul darinya. Mana ini bahkan lebih murni daripada dari 7 kristal terkemuka. Tiba-tiba, Si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, selamat. Anda telah menyelesaikan quest alur cerita utama peringkat epik, keinginan filsuf, sebelum level 80. Menghargai tangan filsuf, plus 40% EXP dari level saat ini, 5 poin keterampilan warisan, 30 poin penguasaan gratis, 30.000 subclass Proficiency Points, dan 1 subclass Dark Gold Design. Saat pemberitahuan sistem berakhir, bilah pengalaman Si Feng naik menjadi 52% dari level 68. Namun, mendapatkan tangan filsuf yang lengkap membuat Si Feng jauh lebih bersemangat daripada EXP yang melimpah. Ini adalah item legendaris yang bonafit. Setiap negara adidaya di domain Lord akan dengan mudah menjadi gila karena ini. Selain itu, Si Feng terkejut dengan hadiah tambahan untuk menyelesaikan pencarian sebelum mencapai level 80. 5 poin keterampilan warisan bukanlah masalah kecil. Selain itu, 30.000 subclass proficiency points yang diberikan akan menghemat banyak waktu saat mengupgrade subclass penempanya. Setelah mencapai peringkat master, pemain masih membutuhkan sejumlah poin kemahiran yang konyol untuk naik dari master dasar menjadi master menengah. Sementara pemain gaya hidup master biasa mungkin tidak kesulitan mendapatkan poin kemahiran yang diperlukan, itu adalah cerita yang berbeda untuk Si Feng. Si Feng memiliki banyak masalah yang perlu dia tangani, dan dia hanya punya sedikit waktu untuk diinvestasikan dalam penempaannya. Akibatnya, dia tidak mendapatkan poin kemahiran penempaan dengan sangat cepat. Namun, hadiah yang paling berharga adalah subclass Dark Gold Design. Desain subclass Dark Gold ini tidak seperti desain biasa. Tidak hanya dapat meningkatkan desain ke peringkat Dark Gold, tetapi desain baru akan menjadi ciptaan pemain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi master lifestyle player sangatlah sulit. Pemain perlu membuat item yang benar-benar baru, yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk mencapai prestasi ini, pemain membutuhkan pemahaman tertentu tentang item dan material. Ini juga terjadi ketika pemain mencoba untuk naik dari master dasar menjadi master menengah. Faktanya, promosi menjadi intermediate master bahkan lebih sulit karena pemain harus membuat 1 item Dark Gold atau 3 item Fine Gold. Rintangan ini telah menjadi garis akhir bagi banyak pemain basic master lifestyle selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Di masa lalu, ketika seseorang menyebut pemain master lifestyle, yang mereka maksud adalah master dasar.
Mayoritas pemain gaya hidup utama domain dewa adalah peringkat dasar. Setelah 10 tahun bermain, Basic Masters tidak menerima banyak perhatian dari guild kelas 1, meskipun mereka masih VIP di guild kelas 2. Paling banyak, mereka akan diperlakukan sedikit lebih baik daripada pemain lifestyle pada umumnya. Hanya Intermediate Masters yang mendapatkan rasa hormat dari guild kelas 1. Sekarang setelah dia memiliki subclass Dark Gold Design, dia telah menerima tiket gratis untuk menjadi Intermediate Master. Tentu saja, seorang Intermediate Master yang mencapai rank dengan menggunakan subclass Dark Gold Design tidak sekuat pemain yang mencapai rank tersebut melalui kerja keras dan item original mereka sendiri. Yang terakhir telah memperkuat fondasi mereka, sedangkan yang pertama tidak memiliki apa-apa. Seorang pemain yang menjadi master menengah meskipun pekerjaan mereka akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menciptakan lebih banyak item Dark Gold di masa depan, segera menjadi master tingkat lanjut. Di sisi lain, master intermediate yang tidak memiliki fondasi yang kokoh akan berjuang untuk maju. Satu-satunya keuntungan nyata menggunakan metode yang begitu murah untuk menjadi intermediate master adalah tingkat keberhasilan produksi yang lebih tinggi yang menyertai peringkat tersebut. Meski begitu, banyak pemain basic master lifestyle telah menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk mendapatkan desain subclass Dark Gold selama kehidupan Si Feng sebelumnya karena mereka telah mencapai batas mereka. Saat Si Feng merayakan hadiah tambahannya, gerbang dunia mulai ditutup. Pada saat gerbang dunia ditutup, lembah itu sudah kosong dari api. Hanya bumi yang hangus yang tersisa. Manusia yang tercela, butuh waktu ratusan tahun untuk mengumpulkan kekuatan itu. Dan sekarang semuanya hilang. Anda akan membayar ini dengan jiwa Anda. Aku akan mengubahmu menjadi boneka yang akan selamanya hidup di bawah perintahku. Raja Iblis Api berteriak saat memelototi Si Feng. Saat ini, Flame Demon King hanya setinggi 8 meter. Itu tampak seperti bayi dibandingkan dengan ukuran sebelumnya. Auranya juga jauh lebih lemah. Raja Iblis Api, makhluk elemental, mitos. Level 81. HP 32 juta per 32 juta. Flame Demon King bahkan tidak memiliki HP monster mitik lagi. Debuff depresi mana juga menghiasi bilas statusnya, berlangsung selama 1 jam penuh. Gerbang dunia telah merampas begitu banyak energi. Si Feng tercengang saat melihat Raja Iblis Api yang marah. Api lembah berasal dari dataran tinggi, yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Api itu sangat dicari oleh para elemental api karena mereka dapat meningkatkan kekuatan para elemental. Flame Demon King hanya tumbuh begitu kuat karena terus menyerap kekuatan api ini. Sekarang gerbang dunia telah mengembalikan api ini ke sumbernya, Raja Iblis Api telah kehilangan kekuatan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Dengan energi yang telah memperkuat bentuk fisiknya hilang, wajar saja jika Flame Demon King melemah. Hanya, Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Flame Demon King akan menjadi lemah ini. Berpikir sampai saat ini, Si Feng meninggalkan semua pikiran untuk melarikan diri. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ketika debuff mana depletion berakhir, Flame Demon King akan memulihkan kekuatannya. Meskipun itu tidak akan sekuat sebelumnya, itu masih di luar kemampuan pemain saat ini. Sebelum Flame Demon King bisa melancarkan serangan, Si Feng mengaktifkan Power of Darkness, Phantom Kill, dan Dragon Soul. Seorang pemimpin tinggi level 68 naga hitam peringkat seharusnya memiliki peluang 0 melawan monster mitos level 80, tapi sekarang, naga hitam berada di atas angin melawan Raja Iblis Api yang melemah. Sementara naga hitam membuat Raja Iblis Api sibuk, Si Feng mengaktifkan setiap keterampilan yang dia miliki kepada bos yang melemah. Ledakan api guntur. Flame Burst. 9 naga tebas. Tebasan petir. Meskipun Flame Demon King yang melemah masih seorang world boss, yang kemampuannya mencegah pemain menggunakan alat eksternal, itu tidak lagi menjadi masalah. Bagaimanapun, pertahanan Raja Iblis Api telah jatuh secara drastis. Sekarang, serangan normal Si Feng menangani lebih dari minus 30.000 damage, sementara serangan kritis menangani lebih dari minus 70.000 damage. Bahkan skill terlemahnya menghasilkan lebih dari minus 100.000 damage. Bahkan ketika Flame Demon King menggunakan serangan AoE yang kuat, Si Feng, yang memiliki lebih dari 400 fire resistance, hanya menerima sedikit lebih dari minus 3,000 damage dari setiap serangan. HP Raja Iblis Api terus turun. 80%, 50%, 20%. Ketika durasi naga hitam hampir berakhir, Raja Iblis Api memiliki sekitar 10% HP tersisa. Setelah naga hitam pergi, Si Feng harus melawan bos dunia secara langsung. Saya kira tidak ada pilihan lain.
Si Feng menghela nafas saat dia menyadari kesulitannya saat ini. Sesaat kemudian, dia mengambil warisan dewa jahat dari tasnya sekali lagi. Mencoba melarikan diri dari World Boss adalah tugas yang sangat sulit. Ini terutama benar sekarang karena dia telah menggunakan semua keterampilannya. Selain itu, tidak setiap hari dia menemukan dirinya dalam posisi yang menguntungkan melawan bos dunia. Tiada. Sambil menggertakkan giginya, si Feng mengorbankan atributnya untuk mengaktifkan warisan dewa jahat. Dia kemudian mengaktifkan pembegal dewa. 5 lampu pedang hitam pekat langsung menembus Flame Demon King, meninggalkan 5 alur dalam di tanah berbatu di depan si Feng. Manusia yang tercela, jika gerbang dunia tidak mengambil kekuatanku dariku. Mata Flame Demon King terbakar amarah saat memelototi si Feng, tapi meski marah, HP Flame Demon King tidak berhenti menipis sebelum akhirnya mencapai 0. Ledakan. Saat Flame Demon King jatuh ke tanah, tubuhnya yang berapi-api mulai menghilang. Sesaat kemudian, hanya si Feng yang tersisa di lembah yang hangus itu.